semuanya. Hai semuanya. Jadi hari ini aku bakal bikin sintaks tentang coffee shop pakai bahasa Java. Nah, aku tuh di sini mau apa ya namanya mau pakai dari catatan sebelum-sebelumnya. Jadi kayak ya udah intinya kayak aku bakal banyak lihat jadi ya udah gitu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi di sini ada import java.util. Di sini kita tuh kayak ngaktifin si Java-nya gitu. Di sini ada kelas, sorry, kita harus pakai huruf kapital. Enggak deh. Kelas topping. Nah, di sini aku mau bikin apa ya kayak wadah OOP si toppingnya gitu. Karena kan kita diminta buat bikin yang topping sama daftar menunya ya. String name, private, double price. Jadi di sini si namanya apa? Si huruf si nama-nama toppingnya dari string, tapi price toppingnya kan dari double gitu. Nah, oke, terus habis itu di sini apa namanya? Aku mau pakai uh, public topping. Bentar. Oh ya, string name, sorry, double price. Nah, oke. Terus habis itu apa sih namanya? Aku mau bikin wadah buat si nama-nama toppingnya bentar. Kita bikin dulu kurung kurawal. This dot name sama dengan name. This dot price sama dengan price gitu. Terus habis itu aku mau ini ketik apa namanya si ya ampun kenapa jadi di sini si deklarasi nama dari si toppingnya public string get name. Terus habis itu kurung kurawal return ya ampun return name. Nah, terus habis itu public double get price kurung tutup. Terus habis itu kurung kurawal return price gitu. Karena aplikasi recording aku nggak ini apa namanya guys nggak premium ya, jadi mohon maaf aku dari tadi kayak memperhatikan si apa namanya si ininya ya, takut takut keburu abis gitu limitnya, jadi kayak ya udah gitu. Nah, ini kan tadi aku udah bikin kelas topping nih, sekarang aku mau bikin si kelas coffee karena kan kita ada topping ada kopi kan. Nah gitu, jadi ini kelas coffee. Ya udah langsung aja. Di sini aku bikin private string type, terus habis itu private double base price, terus habis itu private list apa sih namanya, oh ya topping, oh topping ya. Sorry. Nah, habis itu
public coffee string type double base price, terus habis itu kurung kurawal, tutup, this type this dot topping sama dengan new array list. Oke, aku end record dulu. Bikin kayak apa ya intinya? Kayak operasi sama si algoritmanya. Jadi kayak nanti tuh pas si user nge-input, ya intinya gimana caranya kita tuh ngekalkulasiin si harga sama si toppingnya gitu ya. Nah, sebelum itu berarti kan aku harus bikin ininya kayak wadah buat kalkulator si coffee shop ini kan. Nah, gitu. Jadi kayak ini public string get type aduh. Nah, masih return type. Terus itu public double get base price. Terus itu ya ampun apa sih gini, return base price, terus abis ini public apa sih, public void add topping. Nah ini tuh nanti buat apa ya intinya, kalau misalnya kan tadi kita udah bikin wadah toppingnya nih, jadi kita panggil variabel toppingnya di sini di add topping. Nah di sini ada nih topping yang ya ampun apa sih, kaget. Di sini apa namanya, kita mau panggilin si topping kan. Nah jadi ya udah gitu. Terus habis itu toppings dot add topping. Terus habis itu sih namanya, oh iya deng, sekarang kita bikin berarti apa namanya, kalkulator si coffee shopnya. Public double calculate total price double total base price. Terus habis itu for topping toppings. Terus habis itu apa sih namanya? Oh iya, kita bikin di sini total plus sama dengan topping titik get price gitu.
Habis itu kita bikin di sini return total. Oke, bentar ya. Kita kan tadi kita udah bikin ininya ya, wadah kalkulatornya. Nah, sekarang kita bikin wadah supaya si sintaks kita muncul. Jadi kita bikin void display order kayak gini. Nih, habis itu di sini ada system dot out dot print ln ya. Aduh lupa lagi. Oh iya deh. Bentar. M. Aduh maaf ini agak privacy ya. M rincian pesanan. Nah, ini tuh kayak apa ya ininya? Nanti pas dia muncul kita ada headernya, header rincian pesanan gitu kan. Aduh, repot lagi. Oh enggak, gini. Nah, apa sih? Jenis kopi. Udah habis itu jenis kopi. Nah, terus di sini kita plus pakai ini udah kita bikin juga tadi kan ya. Udah habis itu kita iniin lagi. Harga dasar plus base price. Habis itu sistem ini topping. Habis itu ini apa sih? Oh, enggak. Lupa deh. Oh iya deh. Terus di sini kita print lagi untuk lupa lagi apa sih namanya, aduh, minus plus topping titik get name plus ya ampun aduh lupa lagi apa sih namanya. Oh iya, ini topping titik get price itu plus oh ini aduh lupa lagi. Oh iya.
Oh iya ding, system.out. Nah, sekarang berarti kan tadi kita udah nih sampai ini. Terus habis itu sekarang kita bikin yang apa sih namanya? Total harga. Oh iya ding. Plus ke nah, oke. Hut. Oke. Salah. Hmm. Hmm, 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 hmm. Nggak ding. Terus habis itu sekarang kita bikin yang apa namanya? Oh ya, eh kayak apa ya namanya? Si gimana alur si konsumen beli kan. Nah, sekarang berarti kita bikin public class coffee shop gitu kan. Nah, terus habis itu uh, public static void main uh, main string args scanner new scanner system.in. Terus di sini kita bikin apa sih namanya yang isiannya menu kopi. Nah, di sini kita bikin map integer, coffee gitu. Sorry. Habis itu di sini coffee menu sama dengan new hash map. Terus habis itu di sini coffee menu dot put 1 new coffee arabica. Ini kita lagi nge-type apa sih namanya jenis kopinya 50. Terus habis itu coffee menu 2 aja. Coffee menu. Wah, bentar. Bentar. Ya ampun, untung aja ketahuan kan. Bentar. Coffee menu. Aduh lupa lagi. Dot put 2, new coffee apa sih new coffee oh iya soalnya robusta ya, robusta 4 0. Ampun ini sih suka bikin pusing sendiri. Nah, udah gitu ya. Oke, bentar ya. Nah, sekarang aku mau bikin yang apa sih namanya menu topping. Nah, kita pakai map integer lagi.
ya. Kita pakai map integer. Kita copy aja di sini. Nah, map integer, tapi di sini kita ganti jadi topping. Ya, kita ganti jadi topping. Habis itu di sini ya ganti juga jadi topping menu. Terus di sini masih new hash map. Terus di sini ya udah tinggal kita ganti di sini. Ampun, aksi topping menu. Terus di sini satunya ada new topping misalnya di sininya whipped cream lah ya, misal cream, 1.0. Nah, habis itu ya udah kita tinggal copy paste aja lah ya biar cepet. Misalnya ini duanya misalnya chocolate chip misalnya. Chip 1,5 misalnya. Terus apa ya? Misalnya tiganya salted caramel misalnya. Ya ampun. Terus apa lagi ya? Misalnya 4-nya aren sugar misal. Aren sauce misalnya ya. Aren sugar sauce ya gitu. Terus yaudah tinggal kita apa sih namanya bikin sintaks buat jadi apa ya ininya wadah kalau misalnya kita mau yang nanti kelihatan sama user kalau misalnya dia mau nge-input gitu. Print lm selamat datang di kedai kopi gitu. Iya, kedai kopi. Terus habis itu oh ya, lm pilih jenis kopi. Terus habis itu for map dot entry integer coffee apa sih namanya, entry coffee menu dot entry save ya. Habis itu sini system dot out print lm entry dot get key plus dot plus entry dot get value dot get type plus min ini plus entry ya ampun tetap di sini aku mau lanjutin yang tadi entry dot get value. Terus di sini dot
get base price gitu. Tuh, ya udah. Habis itu di sini apa sih namanya, tinggal, ya ampun, kenapa ini jadi numpuk kayak ini ya, ntar kita rapihin ya. Wait, ya ampun, ntar. Nggak, tapi ya. Oke. Habis itu di sini kita bikin yang apa namanya, eh system dot out dot print, masukkan pilihan kopi. Ini cuma ada 1 sama 2 doang ya, cuma ada Arabica sama Robusta doang nih, mohon maaf. Oh my god, soalnya akunya juga nggak terlalu tahu nama-nama kopi, jadi kayak ya udahlah ya, biar konsumennya nggak terlalu pusing juga. Coffee choice sama dengan scanner dot next in, terus habis itu coffee chosen coffee. Ini yang udah dipilih menunya, coffee dot menu, apa sih, get apa sih, get coffee choice. Terakhir itu di sini coffee chosen coffee. Enggak deh, nggak perlu ya. Aduh lupa lagi. Oh ya, sekarang tinggal kita bikin sintaks buat milih topping. Bentar ya. Sekarang apa sih namanya, jadi kita tinggal bikin sistem buat milih topping, ya kan. Nah berarti kita harus bikin nih si sistem printoutnya dulu. Nah jadi di sini apa sih namanya, ya bentar, di sini ada sistem titik out println, apa sih namanya, oh, ya. M pilih topping, masukkan angka topping yang ingin dipilih, ketik 0 jika tidak ada, gitu ya. Terus habis itu si namanya, aduh lupa. Oke, nih terus habis itu kayak gini. Terus kita bikin mapnya lagi, for map dot entry integer, koma topping entry, topping menu, karena kita mau manggil si topping menu kan ya, entry save gitu. Habis itu langsung kita apa sih namanya, bikin di sini system dot out println
entry dot get key di sini plus titik plus entry dot get value terus dot get name habis itu plus min ini terus plus entry dot get value dot get value get price. Nah, terus aduh ya ampun. Terus di sini aku ada mau bikin di sini aku mau bikin apa sih namanya buat looping kalau misalnya si konsumennya agak ngawur gitu. Pakai while true system dot out dot print sini tambah topping. Kalau misalnya dia masih mau nambah topping misalnya nih untuk selesai habis itu in topping choice sama dengan scanner dot next dot next in karena kita tadi aduh buat ngeidentifikasi si toppingnya kan pakai angka ya, jadi angkanya bukan pakai double tapi pakai integer karena tidak ada yang koma-koma gitu. Seperti itu if topping choice sama dengan 0 maka break gitu kan. Coba ya di sini topping terus kita panggil yang chosen topping sama dengan topping menu dot get topping choice salah lagi topping choice terus di sini if chosen toppingnya null alias kalau misalnya si ininya ngawur misalnya angkanya yang dimasukin nggak sesuai berarti dia akan apa sih namanya balik lagi gitu ke chosen coffee dot add topping chosen topping ya terus itu system dot out dot println topping plus chosen topping dot get name plus ditambahkan biar agak lebay dikit ya. Aduh, habis itu apa sih namanya di sini? Oh ya, apa lagi? Oh ya, kita bikin yang else-nya berarti
system out println pilihan topping tidak valid. Apa sih namanya? Oh ya. Nah, terus di sini kita apa sih namanya? Di sini chosen coffee dot kok nggak mau ya, chosen coffee dot display order, terus system dot out dot println, aduh sih, oh ya, terima kasih sudah berkunjung. Habis itu penutupan ya, ini scanner dot close. Bentar. Nah, jadi lihat ini ya, aku tuh kan mencoba merun si ininya nih, tapi dia tuh nggak bisa guys. Nah, couldn't find. Bentar ya, ini salah di aku deh kayaknya. Bentar ya, aku akan buka chat GPT untuk membenarkan sintaksnya. Ya ampun, bentar. All this time kenapa dia enggak ditemukan ya? Jadi yang tepat, kalau gitu aku harus ngebenahin nama si ininya. Oh, oke. Bentar ya. Ntar kita clear dulu kali ya terminalnya. Bentar. Nah, ini dia. Nih, di sini selamat datang di kedai kopi, pilih jenis kopi. Misalnya saya ambil Arabica misalnya. Nah, ini misalnya saya pilih satunya whipped cream. Nah, tambah topping misalnya salt karamel 3. Nah, misalnya 0, selesai. Oke, terima kasih berkunjung. Yeay, itu aja yang Java. Jadi, sekarang aku mau ngesintaks yang Python tentang bus dan akomodasi. Ya udah, langsung aja kita bikin si apa namanya si kelas untuk Pythonnya dulu ya. Vehicle allocator. Ini tuh BTW apa sih namanya? Aku tuh kayak menggabung-gabungin apa ya, dari catatan, dan catatan aku kan rata-rata ya nyontek ya dari apa, dari
banyak tempat ya selain dari ChatGPT bla bla bla, jadi kayak ya udah ini mohon maaf kalau misalnya kayak tidak ini ya, tidak apa namanya, kayak tidak otentik gitu. Nah, di sini kita mau bikin deklarasi tentang kapasitas si bus. Katakanlah misalnya kapasitas si busnya itu adalah 40 misalnya. Ya ampun, apa sih? Nah, terus habis itu di sini kita bikin lagi self dot capacity underscore car misalnya. Misalnya katakanlah sebenarnya si mobilnya kecil misalnya ya. Terus capacity untuk motor cycle itu di 2 orang ya, kecuali mau bonti berarti bertiga. Enggak, takut ditilang polisi guys. Nah, terus kita bikin self basis sama dengan 0. Terus kalau misalnya, jadi ini tuh gimana ya, jadi aku tuh pengen bikin kalau si user yang nge-input berapa banyak penumpang yang bakal dia bawa, nanti itu si Pythonnya tuh bakalan ngasih rekomendasi kendaraan yang cocok gitu. Jadi ya udah gini, ini cars masih 0, terus self dot motorcycles sama dengan 0, terus self dot total passengers sama dengan 0. Di sini dev input passengers self di sini kita masukkan jumlah penumpang dari user. Di sini while true misalnya try self total passenger sama dengan input input masukkan jumlah penumpang ya. If self total passengers lebih dari 0, break else print jumlah penumpang harus lebih dari 0. Karena kalau kurang dari 0 apa? Gak mungkin kan. Terus exact value error print input harus berupa bilangan bulat positif. Bikin dev calculate vehicles self sini. Lanjut, di sini aku mau bikin menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan. Oke, terus habis itu kita bikin di sini self dot basis sama dengan self dot total passengers
Terus di sini remaining passengers sama dengan self total passengers percent self capacity underscore base. Terus sekarang kita bikin apa sih namanya buat ngitung jumlah apa sih jumlah di mobil, karena tadi kita bikin jumlah yang di bus ya. Jadi di sini aku sejajarin di sini self.cars remaining passengers. Terus di sini apa cowok? Di sini remaining passengers sama dengan remaining passengers percent self capacity underscore car. Terus sekarang kita yang apa sih, tinggal yang motorcycle, self dot motorcycles sama dengan remaining passengers apa sih namanya, oh ya, self capacity motorcycle. Terus habis itu kita bikin yang apa sih namanya, dev display result dari self. Terus di sini hasil perhitungan passenger itu penumpang kendaraan. Di sini printnya dulu karena tadi aku mau ngasih rekomendasi duluan, jadi aku bikin di sini ada apa sih namanya, rekomendasi kendaraan dot apa sih namanya, lupa, oh iya deng, rekomendasi kendaraan terus print bus terus kita kopas di sini buat yang apa sih, mobil ya, mobil 4 penumpang misalnya, so cars di sini apa, motorcycle 2 penumpang, self dot cycles. Bikin yang dev confirm recommendation self. Di sini ada mengkonfirmasi rekomendasi, ini ada
Kalau while true, dia akan choice sama dengan input. Apakah Anda setuju? Kalau misalnya di sini if choice, ya akan ada print. Misalnya kalau misalnya if choice, return false, else print input tidak valid. If oke. Nah guys, jadi kalau kali ini ya karena aku apa sih namanya? Aduh, ya ampun, pusing deh. Nah, karena aku nggak terlalu pinter pinter Haskell ya, jadi aku ya udah langsung aja aku mau generate di sini. Buatkan sebuah program yang bisa bentar. Kita ajak ngobrol GPT-nya dulu ya. Bentar. Di sini eh, sebuah program bisa menghitung dengan pangkat pakai bahasa Haskell. Oke. Sebuah program bisa menghitung
dengan faktorial pakai bahasa Haskell. Sebuah program bisa menghitung deret Fibonacci pakai bahasa Haskell. Jika dalam program tersebut bisa dipilih oleh user ketiga jenis bilangan itu bagaimana? Nah, maksud saya pilihan 1 adalah menghitung pangkat, pilihan 2 dengan faktorial, pilihan 3 Fibonacci. Maaf ya Ibu, saya beneran soalnya saya nggak terlalu paham yang Haskell ini ya. Kalau yang tadi masih bisa sedikit paham ya. Nah, saya akan pakai compiler dari Haskell-nya dulu sebentar. Oh, oke. Jadi dia itu ternyata kan aku tuh tadi ngegenerate ya. Yang pertamanya itu kita ajak ngobrol dulu GPT-nya apakah bisa bikin pangkat pakai Haskell. Nah, dia masukin ke sini. Terus habis itu aku generate apakah bisa hitung pakai faktorial. Ya dia ngegenerate tuh kan. Nah, terus habis itu kita pengen pakai Fibonacci, dia ngegenerate. Nah, terus aku pengen bikin si program ini tuh gimana caranya user itu bisa pakai pakai ketiga fungsi gitu kan yang pangkat faktorial sama Fibonacci. Terus aku bikin di sini di compact gitu kan dia jadi satu gini dan bisa ternyata. Coba ya kita coba. Maaf ya ibu, saya soalnya nggak tahu Haskell saya kalau di itu error, jadi saya pakai yang dari sini ya. Coba kita coba. Oh, sebentar. Jadi ibu, ini udah saya coba ya berkali-kali. Saya akan pakai Haskell compiler yang lain karena kenapa tadi nggak bisa gitu ya, saya jadi bingung gitu kan. Replit bayar nggak bisa. Ntar. Aduh. Maaf ya ibu, nggak tahu kenapa ini biasanya nggak error ya. Ini pakai one compiler biasanya sih nggak error ya. Kenapa error gitu loh. Nah, ntar bu. Ntar. Nah, ini dia. Nih misalnya saya mau pakai, aduh, ya ampun. Nih di sini saya misalnya mau pakai pangkat bilangan basis, misalnya bilangan basisnya 7, pangkatnya 90. Nah, hasilnya segitu pokoknya. Oke. Kayak gitu, Bu. Maaf ya, saya jujur aja kalau yang ini nggak bisa yang terlalu mahir gitu ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Jadi kayak ya begitu. Ya sudah, terima kasih banyak, Bu.